Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam. Tampaknya posisi persentase pelemahan hari ini lebih dalam jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya, dan begitu juga dengan level intraday terendah yang disentuh di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chris Aprilioni selaku Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Chris, selamat sore. Apa kabar Pak? Ya, selamat sore Mas David. Baik. Terima kasih Pak Chris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan yang cukup dalam Pak Chris. Hampir semua sektor hari ini juga bergerak di zona merah. Secara intraday, level terendah hari ini lebih rendah dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya, dan tekanan yang terjadi juga lebih dalam. Nanti malam kita akan mengetahui hasil dari FOMC The Fed ini. Tapi secara teknikal terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat pelemahan dalam yang hari ini kembali terjadi untuk indeks harga saham gabungan? Ya, kalau kita melihat secara teknikal ini cukup kurang baik ya. Kalau secara short term kan ini berarti membentuk lower low yang di IHSG itu sendiri ya. Tetapi kalau kita lihat secara jangka panjang, ini ada area support yang cukup dekat ya di area IHSG di area 639, di mana hari ini kalau nggak salah tadi udah tercapai juga di low-nya 6639. Harapannya adalah ya dengan nanti malam isu The Fed jika tidak menaikkan suku bunganya, kita harapkan akan ada rebound di IHSG ya, karena kalau mengingat 2 minggu terakhir ini IHSG sudah terkoreksi cukup signifikan. Baik, itu dari sisi keputusan kebijakan suku bunga The Fed. Tapi kalau seandainya dari pidato Jerome Powell nantinya lebih membicarakan outlook ke depannya, Pak Chris, masih ada ruang untuk mengalami kenaikan. Apakah pelaku pasar sudah price in terhadap hal ini? Ya, setidaknya untuk penahanan suku bunga di saat di level seperti ini akan menjadi sentimen positif ya di tengah pelemahan IHSG. Walaupun mungkin nanti ke depannya akan ada outlook kalau akan tetap dinaikkan, tetapi mungkin itu akan terapresiasi ketika mendekati jelang rapat The Fed yang akan berikutnya seperti itu. Namun di jangka pendek kemungkinan dapat kembali mendapatkan penguatan ya karena ada sentimen positif. Baik, terkait dengan proyeksi penguatan ini untuk jangka pendek dan menengah, terutama untuk perdagangan esok hari, kemudian juga perdagangan jangka menengah, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Ya, short term kemungkinan jika akan rebound tentu akan mengetes area resistensinya di area 6714 ya, resistance terdekat di IHSG. Baik, posisi hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam, masih ada ruang penguatan untuk indeks harga saham gabungan, dan para pelaku pasar masih menunggu hasil dari FOMC The Fed pada Kamis dini hari nanti, dan diproyeksikan masih akan melanjutkan penguatan di tengah koreksi dalam hari ini. Pak Chris, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, kalau kita membahas dari sisi fundamental, tidak hanya dari sentimen global ini, rilis kinerja yang kurang baik untuk beberapa sektor tertentu, kemudian juga penurunan harga komoditas ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Saya ke kinerja terlebih dahulu, terutama untuk saham-saham di sektor kesehatan. Hari ini secara sektoral, di sesi pertama pada siang tadi memimpin pelemahan. Beberapa kinerja mereka kurang oke sampai sejauh ini. Tapi sebelum membahas dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat performa ini, kinerja dari saham-saham sektor kesehatan pasca dari pandemi COVID-19? Ya, kalau kita melihat secara fundamental, memang di pandemi COVID kemarin itu area peak ya yang kita akan dapatkan kinerja dari sektor kesehatan. Saat ini memang terapresiasi kelihatannya turun, tetapi memang itu kalau kita bandingkan dengan top line yang akan yang berada pada tahun-tahun sebelumnya ya, karena memang tahun sebelumnya agak sedikit berbeda ya, karena memang waktu itu sektor kesehatannya sangat diincar gitu. Nah, karena memang kalau kita lihat secara umum adanya pelemahan dari sektor kinerja, dan sebenarnya dari pelemahan kinerja sektoral itu memang sudah diprediksi ya, seperti call, kita tahu call kemungkinan akan ada koreksi dari sisi kinerja, lalu ada kesehatan, kita juga tahu bahwa kesehatan kemungkinan akan
melemah seperti itu. Ya, IHSG wajar ya mengalami koreksi, tetapi ingat juga bahwa ada beberapa sektoral yang masih membukukan kinerja yang sangat baik, sehingga mungkin menjadi suatu kesempatan ya, seperti itu. Baik, beberapa saham di sektor kesehatan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Pak Kris, kita akan coba ulas dari sisi teknikal. Saya akan coba ambil dari beberapa saham saja. Yang pertama ada Metro Healthcare Indonesia Tbk atau dengan kode saham CARE. Pak Kris, hari ini auto reject bawah sepertinya 25% di 360. Analisis Anda? Ya, kalau kita lihat secara CARE sendiri memang secara tahun berjalan ya dari tahun 2022 itu pergerakannya tidak terlalu menarik ya. Volumenya juga kelihatannya dijaga seperti itu. Nah, dengan adanya penurunan dari sektor kesehatan, healthcare hari ini ARB juga kalau kita lihat volumenya sangat kecil ya. Jadi memang untuk CARE sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan agak sedikit cukup jarang untuk diperdagangkan untuk retail ya sepertinya. Baik, rekomendasinya untuk CARE, Pak? CARE terlebih hindari ya, jika ada barang mungkin bisa exit terlebih dahulu karena kita ini masih belum kelihatan area bawahnya sampai ini. Baik, ketika Metro Healthcare Indonesia Tbk hari ini auto reject bawah tadi dari sisi volume cukup kecil. Nah, kita akan coba bergeser ini Pak Kris ke saham di sektor kesehatan yang termasuk kategori big cap-nya. Ada KLBF. Hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 5% dari sisi fundamental. Kinerja mereka di kuartal ketiga juga tidak begitu baik. Analisis Anda? Ya, kalau KLBF sebenarnya ini sudah terlihat ya sejak Februari 2023 KLBF ini mulai masuk ke area downtrend. Jadi memang secara tren sudah mulai menurun dan ternyata di pemberitaan laporan keuangannya tidak sebaik yang diharapkan, bahkan turunnya cukup signifikan. Sehingga memang jika kalau kita lihat ini area low 1.700 itu kemungkinan karena ini kembali turun ya, di break kembali. Jadi ada kemungkinan masih dapat kembali melanjutkan penurunan ya. Support dan resisten mungkin yang bisa diperhatikan, Pak Kris, untuk KLBF dengan koreksi dalam hari ini? KLBF perhatikan area support di area 1.560 ya, dengan resistance-nya di 1.690. Oke, penutupan hari ini di 1.605 melemah di 5,03%, di mana saham-saham sektor kesehatan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa dan investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Dari kesehatan kita beralih ke sektor energi, Pak Kris. Hari ini saham-saham energi juga ikut menjadi pemberat, terutama dari saham-saham pertambangan batu bara. Tapi lagi-lagi sebelum kita membahas dari sisi teknikalnya, kita akan coba lihat dari sisi fundamental. Data terakhir tadi sudah kita sampaikan, harga batu bara mengalami koreksi cukup dalam di atas 7% dan sudah jauh meninggalkan level psikologis di $130 Amerika per ton. Bagaimana Anda melihat outlook dari harga batu bara sampai dengan akhir tahun, di mana momentum musim dingin biasanya cukup menguntungkan bagi komoditas ini? Betul. Harga batubara sendiri kalau kita bandingkan dengan tahun lalu memang pasti akan mengalami penurunan karena tahun lalu itu didukung akibat dari perang ya antara Rusia dengan Ukraina saat itu, sehingga harga batubara meningkat sangat signifikan sampai ke harga yang sangat overvalue waktu itu. Nah, sebenarnya sekarang batubara ini sedang masuk ke area tengahnya ya, mungkin area wajarnya seperti itu. Dan jika ditanya apakah musim dingin ini akan menjadi sentimen positif buat harga batubara, belum tentu ya, karena memang kalau kita perhatikan kalau kita keluarkan dari faktor Rusia dan Ukraina kemarin, mungkin di Desember itu harga batubara range-nya di area harga sekarang seperti itu. Jadi memang bisa jadi harga batubara terjaga di area saat ini, tetapi mungkin akan sideways ya, mungkin di kisaran masih di atas kisaran 100 sampai di area 120-an, 130 gitu. Tetapi apakah batubara akan mengalami kenaikan? Saya rasa tidak akan meningkat secara cukup signifikan, sehingga ini yang mengakibatkan laporan keuangan sektor-sektor batubara pasti akan mengalami penurunan. Baik, secara fundamental memang rilis dari kinerja emiten-emiten pertambangan batubara justru mengalami penurunan, Pak Kris. Dan hari ini sahamnya juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Nah, bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham pertambangan batubara di tengah pelemahan dalam hari ini? Dan saham mana yang paling menarik diperhatikan dari sisi teknikal sampai sejauh ini?
Untuk batu bara sebenarnya dari awal tahun kita sudah bilang ini cukup hati-hati karena pasti akan mengalami penurunan kinerja di tahun 2023 ya. Dan rekomendasinya seperti apa? Saat ini akibat dari musim dingin mungkin harga batu bara masih bertahan ya di area 100-an. Tapi after ini mungkin bisa masih masuk ke koreksi kembali ya di area 80, 90 mungkin akan tercapai. Jadi secara teknikal kemungkinan harga saham-sahamnya masih dapat mengalami penurunan. Jadi menurut saya lebih baik dihindari terlebih dahulu. Better kalau mau masuk ke energi ya cari mungkin yang selain batu bara ya mungkin ke emiten minyaknya sekali. Baik, Anda melihat di kuartal keempat nanti kinerjanya juga akan mengalami perlambatan, Pak Kris, meskipun dari sisi nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat cukup diuntungkan, terutama dari emiten-emiten yang berbasis ekspor dalam hal ini. Betul, karena pertimbangannya seperti ini. Ketika harga batu bara itu mengalami penurunan, tentu biaya operasionalnya akan mengalami kenaikan. Karena stripping rasio yang akan didapatkan oleh perusahaan tambang batu bara itu sendiri akan semakin kecil. Jadi semakin ketika harga batu bara turun, batu bara yang bisa ditambang itu akan semakin sedikit secara cadangannya. Jadi ini tentu dapat menjadi mungkin juga penjualan dapat mengalami penurunan seperti itu ya. Jadi walaupun adanya pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ini juga kemungkinan masih tidak dapat untuk menahan penurunan dari kinerja emiten batubara itu sendiri. Baik, analisis dan rekomendasi dari saham-saham pertambangan batubara di tengah penurunan dari sisi kinerja dan penurunan dalam dari harga komoditas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lain yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa. Indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona merah dan pelemahannya semakin dalam di 1,63%, tepatnya di 6.642,418, di mana level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 6.639,824, level tertinggi di 6.773,981 disentuh pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Langsung saja kita akan lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean dari penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. MNC 36 hari ini mengalami koreksi cukup dalam di 1,20%. Jakarta Islamic Index juga melemah di atas 2%, tepatnya di 2,02%. Sementara LQ45 tertekan di 1,51% dan berada di level 878,878. Ya, dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Kesehatan masih memimpin dari sisi pelemahan, 4,12%. Energi tertekan di 3,87%. Keuangan melemah di 1,05% dan teknologi hari ini juga ikut menjadi pemberat di 0,57%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, pemirsa, yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan meskipun tekanan dalam masih terus berlanjut. Dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom ditutup di level 3.620, Aman di 6.550. Selanjutnya dari teknologi ada Goto ditutup di level 62, hari ini juga menguat, dan Dewa ditutup di level 82. Selanjutnya saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dari perbankan big cap, BBRI tertekan ke 4.830, semakin jauh meninggalkan level 5.000-an. BBCA juga melemah di 8.500. BRPT tertekan setelah sebelumnya naik cukup signifikan di 1.020. INKP hari ini juga melemah dalam di atas 11% di 8.225. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.